lari siang siswa sambil membahas seberapa efektif lari siang untuk melatih atau meningkatkan stamina. Lari siang, kalau tujuan Anda untuk menjaga stamina dalam arti agar bisa beraktivitas sehari-hari, beraktivitas rutin, memiliki daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit-sakitan, lari siang boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan stamina, meningkatkan endurance, daya tahan, meningkatkan kecepatan, dan tolak ukur yang kita gunakan adalah dapat berlari dalam waktu 12 menit dengan jarak sejauh-jauhnya, maka lari siang ini tidak tepat. Jadi kalau untuk meningkatkan daya tahan, lari dengan intensitas tinggi yang harus dilatih adalah speed endurance, melatih kecepatan. Jadi Anda dituntut untuk bisa berlari dengan kecepatan sekitar 80% kemampuan Anda atau pace 80%. Kemudian berlari dengan kondisi seperti itu, dengan kecepatan seperti itu, dan bertahan selama mungkin. Jadi berlari sampai nafas, jadi tarik nafas sudah terasa berat dan harus mampu bertahan selama mungkin. Nah, kalau berlatih seperti itu, target lari 12 menit pasti akan meningkat. Nah, pertanyaannya sekarang, berlari dalam kondisi seperti itu di siang hari, di bawah terik matahari yang sangat menyengat, apakah bisa? Tentunya akan sulit sekali. Mengapa? Karena kalau lari siang, itu keluar cairan dalam tubuh atau keringat sangat banyak. Kalau sudah dehidrasi, kekurangan cairan seperti itu menyebabkan konsentrasi saat kita berlari itu semakin berkurang. Apa pengaruhnya kalau konsentrasi berkurang? Konsentrasi berkurang ini menyebabkan dalam pikiran itu maunya berhenti berlari. Jadi sambil Anda lari, dalam otak ini, stop aja lah. Pasti seperti itu. Akhirnya target pun sulit. Tapi oke lah, mungkin tujuan Anda bukan untuk meningkatkan kecepatan. Anda hanya ingin melatih endurance, melatih daya tahan, melatih ketahanan. Kunci melatih ketahanan adalah Anda harus berlari sejauh mungkin atau dengan durasi yang lama. Berlari dengan durasi 1 jam atau lari dengan jarak 5 km, 10 km, bahkan sampai 20 km. Berlari dengan jarak seperti itu, otomatis endurance, daya tahan Anda akan meningkat. Akan tetapi kembali lagi, apakah di bawah terik matahari yang sangat menyengat kita bisa berlari selama itu? Berlari 1 jam, berlari 10 km di bawah terik matahari yang sangat menyengat, pasti sulit. Terus kenapa saya lari siang? Kenapa siswa dalam pendidikan itu harus lari siang? Kalau saya sendiri secara pribadi, saya lari siang itu karena ketersediaan waktu. Maksudnya, jika saya punya waktu pagi, saya akan lari pagi. Akan tetapi karena saya dinas, saya kerja dibayar oleh negara, masa iya larinya semangat, pas kerja di kantor tidak semangat. Kemudian waktu yang tersedia adalah siang. Jadi saya manfaatkan lari siang. Kalau sore saya sudah pulang ke rumah, itu otomatis 100% waktu adalah untuk keluarga. Jadi saya manfaatkan lari siang. Itu kalau saya sementara tidak dalam menjalankan program latih kecepatan. Tapi kalau saya sedang dalam melaksanakan program latihan untuk meningkatkan kecepatan, saya akan berupaya lari subuh atau lari pagi. Terus kerjaan bagaimana? Ya resiko, mau tidak mau saya harus lari mencapai target, saya juga harus kerja, ya harus efektif. Lalu kalau siswa kenapa lari siang? Siswa lari siang itu karena mereka dari awal itu sudah harus diajarkan bagaimana
kerja di bawah kondisi, di bawah tekanan, karena nantinya tugas mereka adalah harus sedia, harus siap melaksanakan tugas kapanpun dan dimanapun. Jangankan siang hari, lari malam, lari tengah malam juga ada. Jadi kesimpulan saya, lari siang ini mutlak hanya bisa melatih mental. Kalau untuk melatih kecepatan, melatih daya tahan, sulit. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Jika Anda tidak setuju, silakan Anda coba sendiri, kemudian pilih dan tentukan mana yang terbaik, lari pagi, lari siang, atau lari sore, untuk meningkatkan stamina ya, serta meningkatkan kecepatan. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, terus berlatih dan tetap semangat.